Bab 1245. Buku kuno kerohanian. Ini baru yang ketiga. Aku masih bergantung pada formasi. Aku juga sudah cedera. Orang ini ternyata bisa membunuh 6 orang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Cherin Gu kembali menatap Eric Kin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi saat berikutnya, raut wajahnya sedikit berubah. Di hutan, beberapa langkah kaki terdengar perlahan, tanpa menyembunyikan jejaknya. Bagus sekali, adik kecil, kamu bisa membunuh begitu banyak kultivator sendirian. Kamu memang agak mampu, tapi menurutku orang-orang ini hanya berada di fase keilahian. Aku tidak tahu bagaimana kalau kamu menghadapi fase distraksi. Begitu suara itu diucapkan, dalam tatapan mata Cherin Gu menjadi agak kaku. 3 kultivator keluar dari dalam hutan. Kultivasi ketiganya berada di atas fase distraksi, bahkan yang terkuat mencapai tingkat kedua fase distraksi. Masih ada 20% cairan spiritual mata air suci, sedikit kurang, tapi lebih baik dari tidak sama sekali. Pria terkemuka itu menatap dingin ke arah Eric Kin di belakang Cherin Gu, dan menggelengkan kepalanya. Adik kecil, apakah kamu ingin memutuskan sendiri, atau biarkan kami membantumu? Tetapi serangan kami agak berat, dan kami suka menghancurkan bunga dengan sadis. Pria itu mencibir. Pulanglah dan hancurkan saja ibumu. Mata Cherin Gu sedingin es, dia mundur dengan tiba-tiba dan masuk ke dalam formasi. Ketiga orang ini bergabung, dan dia pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Cari mati. Pria itu kehilangan wajahnya di depan teman-temannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Jangan bunuh dia nanti, aku akan menyiksanya sampai mati. Ketiganya menyerbu masuk secara tiba-tiba, membombardir formasi dengan kekuatannya masing-masing. Meskipun Cherin Gu lumayan baik, ia hanya seorang kultivator di tingkat 9 fase keilahian. Pengendalian formasi ini tidak dapat menghentikan gabungan ketiganya. Tidak perlu memahami aturan formasi, cukup dengan hantaman langsung saja. Di bawah serangan terus-menerus ketiganya, formasi ini benar-benar gemetar, dan Cherin Gu terus memberikan reiki untuk menjaga kestabilan formasi, dan sambil menggertakkan giginya. Eric Kin, kamu ini merepotkanku. Cherin Gu memperhatikan saat Eric Kin yang secara bertahap berhenti menyerap, tetapi masih tidak menerobos dan tidak bangun. Dia cukup tak berdaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Eric Kin. Pada saat ini, Eric Kin menatap kosong ke langit di atas laut kesadaran, 3 pusaran air yang menghilang, dan 3 buku kuno emas yang menggantikannya. Setelah menyerap cukup banyak reiki, pusaran air menghilang sepenuhnya, dan buku kuno secara bertahap terbentuk. Ketiga buku kuno ini berukuran sebesar gunung, tergantung di atas laut kesadaran. Di bawah buku ini, kerohanian Eric Kin terlihat sangatlah kecil. Cahaya keemasan bersinar seperti matahari yang terik, dan buku kuno mengambang perlahan, memberi orang perasaan untuk melihat ke atas dan tidak bisa untuk tidak kagum. Selain buku kuno, ada serangkaian pola misterius yang membentuk reiki berputar-putar. Ada suara manusia yang rendah, melantunkan suara-suara jalan besar yang tidak bisa dibedakan, dan hal ini sangat misterius. Apakah ini 3 buku kuno yang ditinggalkan oleh ayah? Apa isinya? Teknik yang kuat, teknik yang misterius dan tidak dapat diprediksi, rahasia tentang asal-usul sumber energi langit dan bumi, atau apakah dia ingin memberitahuku sesuatu? Pikiran Eric Kin terus bergerak, segala macam pikiran terus bermunculan, dan cukup membuatnya terkejut. Sebelumnya ayah sudah mewariskan berbagai buku kuno tentang berbagai teknik, bahkan resep obat dan juga formasi. Namun seiring berjalannya waktu, kultivasinya sendiri telah meningkat, dan banyak metode yang berangsur-angsur menjadi lemah. Buku kuno yang tiba-tiba muncul saat ini pasti mengandung banyak manfaat. Tapi yang membuatnya tidak berdaya adalah tidak peduli bagaimana dia menggerakkannya, ketiga buku kuno ini masih utuh,
dan mereka bahkan tidak bisa membuka satu halaman pun. Setelah menghabiskan begitu banyak cairan spiritual, dia malah mengubahnya menjadi 3 buku yang tidak dapat digunakan. Erikin tidak bisa tertawa atau menangis. Dia pikir dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan dengan segera, tapi dia hanya bisa melihat dan tidak bisa menggunakannya. Jangan berkecil hati. Karena hal ini muncul, itu pasti merupakan sebuah tanda. Jika tidak, maka tidak akan muncul. Iblis Fu berkata, dengan tingkat keberadaan seperti ayahmu, bahkan aku juga tidak dapat menyingkirkan ikatannya. Dia pasti tidak akan hanya memberikanmu 3 buku kuno yang tidak dapat dibuka untuk bermain-main denganmu. Betul, mungkin saat diriku sampai di fase distraksi, hal ini akan berubah, mungkin bisa dibuka. Erikin juga mengatakan begitu. Dia mengingatkan dirinya sendiri dulu, lalu saat menerobos fase distraksi dan menyiapkan sumber reiki yang cukup, ini juga sejalan dengan pemikiran ayahnya. VTTT. Saat Erikin sedang berbicara dengan Iblis Fu, formasi tersebut membuat raungan yang sangat besar. Cerin Gu tiba-tiba jatuh ke tanah, karena serangan pada formasi, darah mengucur dari sudut mulutnya. Hahaha, gadis busuk, kamu masih bisa sombong, kenapa tidak kamu berteriak lagi? Mereka bertiga masuk dari barisan yang dipenuhi asap, dan pria pemimpin mereka mulai mencibir. Melihat bahwa kamu lebih suka terluka, dan masih ingin melindungi dia sampai saat-saat terakhir. Bocah ini seharusnya adalah pendamping Taomu ya, tetapi itu juga sampah. Bahkan cairan spiritual tidak dapat dihisapnya. Fragmen mata air suci lebih baik diberikan padaku. Lelaki itu melangkah keluar dan meraih Erikin yang masih dengan mata tutup sambil bersila. Dia berusaha merebut fragmen mata air suci yang ada di depannya. Sesh. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di udara, dan pria itu tiba-tiba memundurkan tangannya, dan seutas potongan pakaian terpotong oleh Cerin Gu. Aku belum mati, tidak ada dari kalian yang bisa menyentuhnya. Cerin Gu berbisik. Awalnya aku ingin membereskanmu nanti, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memberikannya. Pria itu juga menjadi serius dan mengambil langkah ke arah Cerin Gu. Cerin Gu pucat, dan langsung menusukkan pedangnya. Pria itu tersenyum jijik, menjentikkan jari-jarinya, dan pedang panjang itu diterbangkan olehnya. Mati. Pria itu menghunus pisau panjang dan menebasnya dari udara. Melihat bahwa Cerin Gu hendak mati karena pisau, sebuah reiki datang dari kejauhan, menebas udara dalam sekejap, dan menghantam pedang panjang itu. Siapa? Pria itu dikejutkan oleh aura itu dan mundur beberapa langkah dan melihat keluar. Sepertinya kita datang tepat waktu. Ye Zun dan si brewok keluar perlahan. Itu hanya 2 orang di fase keilahian tingkat ke-9, dan mereka berani datang untuk mengantar nyawa. Setelah mereka bertiga terkejut, mereka semua tersenyum jijik. Erikin, kamu terlalu berlebihan. Kamu jelas sudah bangun. Kamu malah tidak menyelamatkan gadis ini, dan menungguku untuk mengambil tindakan. Ye Zun tidak melihat mereka bertiga, tetapi melihat di belakangnya sambil berbicara. Aku pikir dirimu telah mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan seorang pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik dan aku berikan saja kepada dirimu. Erikin berbicara perlahan, sambil berdiri dan berkata, Cih, aku pikir kamu tidak sempat bereaksi. Ye Zun berkata dengan tidak senang. Hanya bercanda, kamu baik-baik saja kan? Erikin memapah Cerin Gu. Hei, kalian harus tahu situasinya. Ketiga laki-laki itu sedikit terkejut dan marah. Orang-orang dari fase keilahian menghadapi mereka yang sudah fase distraksi fase, tapi mereka malah mulai mengobrol, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan mereka. Mungkinkah saat menghadapi mereka bertiga, orang-orang ini sama sekali tidak memiliki rasa takut, melainkan merasakan sudah menang.
Tidak bisakah kamu menunggu? Baiklah, aku akan menyelesaikanmu dulu. Erikin menggelengkan kepalanya, di mata Jerin Gu yang terkejut, tubuhnya bergetar dan dia berada di belakang pria yang memimpin itu. Kapan kamu ke sini? Pria itu terkejut, tubuh Erikin seperti hantu, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan Erikin menepuk pundaknya seperti kilat. Kemudian, api panas menyebar ke seluruh tubuhnya dari sepanjang pundaknya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.